Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Gambar layar membeku. Semua foto hilang, digantikan satu gambar tunggal, wajah Lastri. Wajah itu kini menatap langsung ke kamera. Bukan seperti sedang dipotret, tapi seolah sadar ia sedang dilihat. Matanya merah, wajahnya luka parah. Dan di bawah gambar itu tertulis, "Aku lihat kamu." Asep terpaku. "Anjing, siapa yang ngedit ini?" Gumamnya gugup. Tiba-tiba, cetlak. Listrik padam. Laptop mati. Kipas berhenti. Sunyi total. "Budi, lu balik ya," teriak Asep. Tapi tak ada jawaban. Dari balik kamar mandi, terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Lalu, SHHH, SHHH, SHHH. Suara kain diseret kembali terdengar. Mendekat. Semakin dekat. Lalu, duk. Lampu menyala sebentar, lalu mati lagi. Sekejap, Asep melihat sesuatu melintas cepat di pojok ruangan, bayangan putih dengan kepala terikat kain kafan. "Ok, tok, tok." Ketukan dari balik lemari. Asep panik, mengambil obeng dari meja. "Siapapun lu, jangan main-main." Tapi lemari itu perlahan terbuka sendiri. Dari dalamnya, muncul tangan putih pucat dengan jari-jari panjang dan kuku patah. Asep berteriak, mundur, tergelincir ke belakang. Dari bawah ranjang, kepala pocong Lastri muncul, matanya menatap Asep lurus. "Sep," suaranya parau. "Giliran kamu." Lampu menyala kembali. Semua menghilang. Tapi Asep sudah pingsan dengan mata terbuka, tubuhnya kejang, dan di lehernya terikat seutas tali tambang bekas. Malam hari, rumah bordil kawasan belakang terminal. Suasana rumah bordil itu seperti biasa. Lampu merah berkedip pelan di sudut ruangan, aroma campuran parfum murah dan alkohol mengambang di udara. Musik dangdut samar terdengar dari speaker tua yang nyaris jebol. Beberapa perempuan berdandan menor duduk di sofa usang, tertawa lepas dengan pelanggan masing-masing. Di salah satu ruangan paling belakang, Budi masuk dalam keadaan sempoyongan, bau alkohol menyengat dari mulutnya. Matanya merah, napas berat, tangan menggenggam sebotol arak oplosan yang tinggal setengah. "Yang mana yang bisa mijit?" gumam Budi. Muncullah seorang perempuan muda, tubuhnya mungil, mengenakan tank top tipis dan celana pendek lusuh. Wajahnya cukup manis meski tampak lelah. Namanya Ayu. "Mas mau dipijet? Sini, masuk." "Tambah 100 gak apa ya?" ucap Ayu sambil tersenyum palsu. Budi hanya mengangguk malas. Mereka masuk ke kamar sempit dan pengap, dindingnya berjamur, lampu redup menggantung di langit-langit. Tempat tidur tipis berdecit saat Budi rebah tengkurap. Ayu duduk di pinggir ranjang dan mulai memijat bahu Budi dengan tangan ringan. "Enak, Mas?" Enak, terusin." Ayu melanjutkan pijatannya. Gerakan tangannya lambat, makin lama makin pelan, lalu berhenti. Budi mendengus. "Kenapa berhenti?" "Terusinlah." Diam. Tak ada suara dari belakang. Budi membuka mata, mencoba menoleh, lalu menggeram, "Ayu, gua bayar lo kerja yang benar." Dia membalikkan badan. Dan di atas tubuhnya,
duduk sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Pocong Lastri. Kain kafannya compang-camping. Tubuhnya membusuk. Kepalanya miring tak wajar, lehernya terlihat jelas bekas jeratan tali. Mata itu, Tuhan, mata itu seperti menatap menembus jiwa. Mas. Suaranya serak, napasnya berat dan dingin menusuk. Mas, masih enak. Budi memekik, menendang-nendang tubuh pocong itu, tapi tubuhnya terasa berat, seakan lengannya dipegang oleh tangan-tangan tak kasat mata. Mas, ini giliran Mas. Lastri menunduk, wajahnya makin dekat. Dari mulutnya mengalir cairan hitam pekat, menetes ke dada Budi yang gemetaran. Jangan Lastri, ampun, gue gak sengaja. Budi menangis seperti anak kecil. Tapi pocong Lastri tak peduli. Ia mengeluarkan seutas tali tamban yang sama seperti yang dulu ia gunakan untuk mengakhiri hidup, atau lebih tepatnya, dipaksa mengakhiri hidup. Dan malam itu, dari luar kamar bordil, terdengar suara jeritan panjang, diikuti bunyi benda berat terjatuh. Ketika pemilik rumah bordil memeriksa keesokan paginya, mereka menemukan kamar kosong. Tak ada Budi. Hanya ranjang acak-acakan, dan bekas ikatan tali tambang yang tergeletak di lantai, bersama setangkai bunga melati segar. 2 hari kemudian, kali belakang terminal. Pagi itu, warga sekitar digegerkan oleh penemuan mayat laki-laki di pinggir kali, tak jauh dari rumah bordil tua. Mayatnya membengkak, kulitnya pucat kebiruan, dan yang paling aneh, lehernya terlilit tali tambang yang masih basah dan berlumuran lumpur. Polisi datang. Warga berkerumun. Beberapa dari mereka mengenali wajah jenazah meski sudah rusak parah. Seorang pengemis tua di sekitar lokasi bersaksi. Saya lihat semalam dia jalan sendirian, Mas, sambil ngomong sendiri. Teriak-teriak minta maaf. Tangannya kayak meremas-remas udara, kayak dicekik makhluk gaib. Kabar itu sampai ke kontrakan kumuh tempat Budi biasa tinggal. Asep, yang masih trauma setelah teror malamnya, hanya bisa terduduk lemas saat mendengar berita itu dari siaran radio warung sebelah. Seorang pria ditemukan tewas diduga bunuh diri. Namun kondisi jasad dan lokasi kejadian menimbulkan dugaan kuat bahwa korban dianiaya sebelum dibuang ke sungai. Asep mencengkeram bajunya sendiri. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia tahu, itu bukan bunuh diri. Itu balas dendam. Sementara itu, jenazah Budi dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi ada satu hal yang membuat petugas pemulasaran jenazah merinding. Bau bunga melati yang sangat menyengat, meskipun tubuh korban sudah membusuk. Dan di loker barang pribadi jenazah, hanya ada satu benda. Sepucuk surat lusuh bertuliskan tangan. Kalian pikir kalian bisa lari? 1 sudah lunas. Sisanya segera menyusul. Aku tidak akan berhenti sampai kalian semua merasa seperti aku. Lastri. Malam kelam rumah Bagas. Malam itu, suasana rumah Bagas terasa berat. Udara panas Jakarta masuk melalui celah-celah jendela yang tak terjaga rapat. Ruangan yang biasanya penuh dengan suara obrolan keras, tawa canggung, dan asap rokok kini sunyi, seperti merasakan sesuatu yang janggal. Bagas duduk di kursi panjang yang terletak di ruang tamu rumahnya yang luas, berusaha menenangkan diri. Rasa khawatir yang mengganggu semakin menggerogoti pikirannya. Setelah kejadian di kontrakan, dan kemudian mendengar kabar tentang Budi, hatinya tidak tenang. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tak beres, tapi ia tak tahu apa. Tiba-tiba, pintu depan rumahnya terbanting keras. Bagas terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Kegelapan di luar menyelimuti jalan depan rumah. Tidak ada suara kendaraan atau manusia, hanya hawa aneh yang datang dari balik jendela. Siapa itu? Teriak Bagas,
Matanya melirik ke arah pintu dengan ketakutan yang tak biasa. Tak ada jawaban. Hanya suara, keshaha, keshaha, keshaha. Terdengar samar, seolah kain diseret perlahan di atas lantai. Bagas berdiri dan berjalan mendekati pintu, menatap lewat celah kaca. Di luar, hanya ada kegelapan, tak ada orang. Gila, gue udah paranoid. Gumam Bagas, mencoba menenangkan diri. Namun, begitu ia berbalik, sesuatu muncul di depannya. Pocong Lastri. Bagas terpaku. Wajah Lastri yang hancur, penuh luka, dan matanya yang melotot tajam. Ia mengenakan kain kafan yang kusam, tubuhnya melayang sedikit di atas lantai. Bagas. Suaranya begitu parau, serak, namun penuh kemarahan. Kamu kira kamu bisa lari? Kamu sudah menghancurkan hidupku. Sekarang, giliranmu. Bagas mundur, matanya membelalak ketakutan. Ini gila. Lu bukan Lastri, ia berteriak, keringat dingin membasahi punggungnya. Tapi pocong itu semakin mendekat. Kain kafannya bergerak, seperti tertiup angin, meskipun tidak ada angin di dalam ruangan. Jangan coba lari, Bagas. Aku sudah menunggu ini lama. Lu yang pertama, bukan Budi, yang menyuruhku mati. Lu yang membuatku terjebak dalam dunia ini. Bagas mundur lebih cepat, kakinya tersandung meja. No, tidak. Aku hanya, ia mencoba melawan, mengangkat tangan, seperti ingin menepis bayangan mengerikan itu. Namun, tangan pocong Lastri muncul dari kegelapan, mencengkeram lehernya dengan kekuatan luar biasa. Seperti tali yang mengikatkan dirinya sendiri ke dalam penderitaan. Suaranya mulai terdengar semakin mendalam, semakin serak. Rasakan, Bagas. Rasa sakit yang aku rasakan. Mati pelan-pelan, seperti yang kamu buat pada diriku. Tiba-tiba, suara cekikan yang mengerikan terdengar di udara. Bagas merasa tubuhnya lemas. Tangan pocong itu semakin erat, seolah hendak meremas tenggorokannya. Dia mulai merasa tercekik, mencekik diri sendiri, seolah tali yang dulu ia gunakan untuk mengakhiri hidup Lastri kembali mencekiknya. Bagas mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Kepalanya terasa semakin berat, tubuhnya semakin lemah. Aroma bunga melati menyengat, dan muncul bayangan lainnya, gambaran tentang semua kejahatan yang pernah ia lakukan, semua perempuan yang ia eksploitasi, termasuk Lastri. Saat akhirnya Bagas terjatuh ke lantai, matanya melotot, jantungnya berhenti berdetak. Tak ada lagi suara cekikan, hanya kesunyian mencekam di rumah itu. Keesokan harinya, rumah Bagas ditemukan kosong. Pintu rumah terkunci dari dalam, namun tak ada tanda-tanda perlawanan atau kerusakan apapun. Hanya ada satu hal yang tertinggal, tali tambang yang tergeletak di tengah ruang tamu, basah dan berbau melati. Siang di kampung Lastri gubuk dekat sawah. Hari itu, matahari begitu terik menyinari permukaan sawah yang luas di sekitar kampung. Seiring berhembusnya angin yang membawa aroma tanah dan jerami, suasana di desa terasa hening, seakan alam pun merasakan ketegangan yang pernah ada. Di sebuah gubuk sederhana yang terletak di pinggir sawah, Pak Tejo duduk dengan pandangan kosong, matanya menatap jauh ke horizon. Kehilangan anak tunggalnya, Lastri, masih terlalu berat untuk ia terima. Meski sudah 2 minggu sejak pemakaman Lastri, rasa kehilangan itu tak pernah menghilang. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat. Pak Tejo menoleh, melihat sosok Lik Paimin, saudara jauh yang datang dari kota. Paimin, kamu datang juga, kata Pak Tejo, suaranya serak, seperti terbebani oleh kesedihan yang mendalam. Lik Paimin, yang sudah berumur tua, duduk di samping Pak Tejo. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia menggenggam erat tas kecil yang dibawanya.
Tejo, aku ingin bicara tentang Lastri, tentang apa yang terjadi dengan dia. Suara Lik Paimin terdengar berat, dan Pak Tejo menatapnya dengan penuh harapan. Apa yang kamu tahu tentang Lastri? Tanya Pak Tejo dengan penuh kekhawatiran. Lik Paimin menghela napas panjang, menatap ke tanah sejenak. Pak Tejo, ini mungkin sulit untuk kamu terima, tapi aku harus bicara. Semua yang terjadi dengan Lastri sudah selesai. Pak Tejo tampak bingung, mencoba menangkap maksud dari kata-kata Lik Paimin. Selesai? Maksudmu? Lik Paimin menunduk, lalu berkata dengan suara rendah, arwah Lastri sudah tenang. Semua dendam yang ia bawa sudah terbalas. Orang-orang yang menyakitinya, mereka sudah mendapat balasan. Pak Tejo menatapnya dengan mata terbuka lebar, hatinya berdegup kencang. Jadi, kamu tahu apa yang terjadi? Siapa yang membunuh anakku? Suara Pak Tejo bergetar, tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang terpendam. Lik Paimin mengangguk pelan. Aku sudah memantau, Pak Tejo. Semua yang terjadi, semua yang disembunyikan oleh Budi, Asep, dan Bagas, aku tahu. Aku juga mencari cara agar arwah Lastri bisa mendapat keadilan. Pocong Lastri, dia sudah menghabisi mereka satu persatu. Arwahnya sudah tenang. Pak Tejo terdiam sejenak. Apa yang dikatakan Lik Paimin terdengar seperti hal yang mustahil, tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Arwah Lastri sudah menuntut balas, dan rasa sakit itu perlahan mereda. Jadi, Lastri sudah tenang. Pak Tejo akhirnya bertanya, matanya mulai basah, penuh harapan. Lik Paimin mengangguk lagi, kali ini lebih pasti. Ya, sudah. Semuanya sudah dibereskan. Arwah Lastri sudah mendapatkan keadilan yang dia cari. Sekarang, dia bisa beristirahat dalam damai. Pak Tejo menunduk, air matanya mulai mengalir, bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena rasa lega yang dalam. Terima kasih, Paimin, terima kasih sudah memberitahuku. Lik Paimin menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, Tejo. Semua sudah selesai. Sekarang, waktunya kita untuk melanjutkan hidup, meskipun tanpa Lastri. Keduanya duduk bersama dalam keheningan, angin menerpa wajah mereka. Di kejauhan, di ujung sawah, langit mulai tampak gelap, pertanda senja segera tiba. Kembali ke Jakarta, sebuah rumah kosong. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, rumah kontrakan yang dulu dihuni oleh Budi dan Asep kini kosong, tak ada yang berani menyewa. Para tetangga menceritakan kisah-kisah aneh yang mereka dengar, suara tangisan, suara langkah kaki yang tak kasat mata, dan bau bunga melati yang tak pernah hilang. Budi dan Asep telah menghilang tanpa jejak, dan tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Hanya rumah kosong itu yang tinggal sebagai saksi bisu dari semua yang pernah terjadi.